Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Tentu baik, bukan? Kakak Mei percaya bahwa adik-adik di rumah semuanya pasti dalam keadaan sehat luar biasa. Iya, di pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Par GKI Silo Entro. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan, kita akan berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati kita semua, kita hendak beribadah kepada Tuhan. Kakak Mei minta semuanya bangkit berdiri dengan penuh sukacita, kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indah. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita lanjut dengan puji-pujian, kita akan berdoa untuk mengawali seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus sudah jaga kami selama 1 minggu lamanya. Dan di saat ini Tuhan Yesus boleh pertemukan kami lagi dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah kami ini. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya menjadi hanya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih terus memuji Tuhan, masih dengan penuh sukacita, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Kumasuki Gerbangnya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya kita masih terus memuji Tuhan. Lagu pujian yang berikut ini kita pakai gerakan karena kita memuji Tuhan bukan saja dengan menggunakan mulut, tetapi juga dengan menggunakan tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, masih tetap berdiri, kita mengangkat pujian. Tangan kanan, tangan kiri dilanjutkan dengan Allahku besar. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, anjung ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dilanjutkan dengan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Iya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Ibu Penatua M. Semalo. Untuk itu adik-adik semua siapkan hati, tenang, tidak boleh baku ganggu satu dengan yang lain. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi yang berada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami sehingga kami ada sampai pada pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Berkati pendengaran kami, agar lewat firman-Mu yang kami akan dengarkan, mendapat bagian di dalam hati kami dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai pada ayat yang ke-41 dengan judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun,
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Lalu berkatalah kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Maka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi yang berada di rumah masing-masing, firman Tuhan yang telah kita baca di pagi hari ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab, "Angin Ribut Diredakan". Namun pada pagi hari ini kita akan memberikan judul kecil, Ujian Iman. Ujian Iman. Pada saat Tuhan Yesus berada di dunia, setelah dia menjadi besar dan melakukan firman Tuhan dan berkhotbah di mana-mana, melakukan mujizat-mujizat, melakukan perumpamaan-perumpamaan hal-hal yang baik yang terjadi. Dan pada hari ini kita belajar dari salah satu mujizat yang terjadi ketika Tuhan melakukan pekerjaannya di dunia, yaitu angin ribut diredakan. Pada saat itu, ketika sudah petang atau sudah sore, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya akan bertolak ke seberang melalui danau. Dan di tengah perjalanan atau di tengah-tengah danau itu terjadilah suatu peristiwa yang sangat menakutkan. Dari pembacaan kita tadi menceritakan bahwa ada ombak yang besar, gelombang yang besar yang datang menghantam perahu mereka. Kita lihat anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita ada di laut, melihat gelombang yang besar, perahu atau kapal itu pasti bergoyang. Dan luar biasa pada saat itu, ombak yang datang menghantam mereka itu sangat besar, sehingga timbul ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, dan lain sebagainya. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus dan orang yang mengikuti tidak lupa bahwa ada Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Waktu itu Tuhan Yesus tidak duduk bersama-sama dengan mereka, tetapi firman Tuhan katakan bahwa dia tidur di buritan di bawah tilam. Dan murid-muridnya pergi membangunkan dia. Kata murid-muridnya kepadanya, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tuhan Yesus langsung bangun dan menghardik ombak, membuat semuanya itu kembali seperti semula. Tuhan hanya katakan, "Diam, tenanglah." Siapa sebenarnya Tuhan ini sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Adik-adik tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa.
Dia dapat melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sebagai manusia biasa. Kalau adik-adik lihat angin atau hujan yang deras, pasti adik-adik tidak bisa katakan bahwa diam, tenang. Hanya berdoa agar Tuhan bisa menolong. Tapi pada saat itu Tuhan mengatakan kepada Taufan yang mengamuk waktu itu, diam, tenanglah. Dan danau pada saat itu menjadi tenang sekali, seperti sedia kala, seperti semula. Dan perahu mereka berjalan sampai ke seberang. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, di ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa Tuhan itu tidur. Betulkah Tuhan Yesus tidur? Betulkah Tuhan Yesus tidak mendengarkan angin topan pada saat itu? Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu sebelum naik ke perahu menyeberang ke seberang, dia tahu akan ada terjadi sesuatu di tengah-tengah perjalanan mereka. Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada murid-muridnya, melatih mereka, melatih adik-adik sekalian, melatih kakak-kakak pengasuh, dan juga melatih hamba-hamba Tuhan. Apakah iman kita kuat? Apakah kita bisa tenang ketika badai itu datang? Dia membiarkan semua itu terjadi, supaya ketika kita sudah tidak mampu, kita memanggil namanya. Dan terbukti bahwa ketika mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, perahu sudah dimasuki oleh air, mereka memanggil nama Tuhan, mereka membangunkan Tuhan, sehingga Tuhan bangun dan membuat semuanya baik kembali. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang diberkati Tuhan, saat ini kita sementara ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ada hal yang membuat kita tidak tenang. Damai sejahtera kita seolah-olah hampir hilang, dipenuhi ketakutan, dipenuhi kepanikan. Tidak adik-adik saja, tetapi semua, termasuk kakak pengasuh, juga orang tua kita. Semua takut karena adanya namanya virus corona. Sekarang adik-adik tidak bisa datang lagi ke gereja, tidak bisa lagi bermain ke tempat di mana kita biasa bermain, tidak bisa ke pantai lagi, tidak bisa bersekolah, harus bersekolah dari rumah. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, kita tidak bisa ke gereja. Kita harus melakukan ibadah dari rumah masing-masing. Semua membuat kita tidak ada kebahagiaan. Kita merasa bahwa dunia ini sudah berubah. Dulu kalau kita bertemu dengan teman-teman, kita baku peluk, baku cium-cium, karena baku sayang. Sekarang tidak boleh, oleh karena virus corona. Sekarang kita tidak bisa lihat lagi kakak-kakak pengasuh tersenyum dengan baik. Karena apa? Sudah ditutupi oleh apa namanya anak-anak? Masker. Hanya melihat kening saja baru kita bisa melihat bahwa oh, kakak pengasuh ada tersenyum buat kita. Tapi semua itu tidak boleh membuat kita kecewa, tidak boleh kita marah, tidak boleh kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Ini suatu ujian bagi adik-adik semua, bagi kita semua umat Tuhan.
Apakah kita masih memiliki hati yang rendah, hati yang masih memerlukan Tuhan atau tidak? Dari peristiwa yang sedang kita hadapi di saat ini, tidak bisa memiliki kebebasan seperti biasanya. Kita mau keluar rumah, mama bilang begini, jangan. Kita mau bertemu dengan teman, bapak bilang jangan. Kita mau ke sekolah, tidak boleh. Karena guru juga tidak bisa bertanggung jawab dengan keadaan yang ada. Tapi semua itu kita harus syukuri di hadapan Tuhan. Tuhan sedang melatih iman kita sampai di mana kita harus berserah kepadanya. Semua akan selesai pada waktunya. Tuhan akan memulihkan keadaan kita tepat pada waktunya. Satu hal yang adik-adik harus lakukan pada saat ini, saat sekarang ini adalah berdoa. Mintalah kepada Tuhan dengan hati yang rendah, dengan ketulusan hatimu, agar virus corona ini boleh berhenti dan kita bisa kembali lagi seperti semula, bebas kemana saja. Kita boleh datang lagi beribadah di gereja, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak pengasuh. Dan kita yakin dan percaya, kalau kita bersatu, kalau anak-anak sekolah minggu mulai dari week 1 sampai week 6, kurang lebih 200 atau sampai 300, kita semua melipat tangan, berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan lakukan semuanya ini, maka akan terjadi. Matius pasal 7 katakan, mintalah maka akan kuberikan kepadamu, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Semuanya itu akan terjadi kalau adik-adik meyakini dalam kehidupanmu setiap hari. Seandainya adik-adik dan para pengasuh mengetahui bahwa akan ada terjadi virus corona di tahun 2020, kita akan katakan begini, kita tinggal saja dulu di tahun 2019. Jangan kita masuk lagi di tahun 2020, tunggu dulu. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sama halnya tadi, kalau murid-murid Tuhan sudah tahu bahwa di tengah perjalanan mereka menyeberangi danau akan ada badai yang akan terjadi, pasti mereka bilang besok pagi baru kita menyeberang. Tapi semuanya tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sampai pada hari ini virus corona belum ada vaksin. Ahlinya sudah berusaha, tapi sampai pada hari ini belum bisa dipergunakan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang adik-adik bisa lakukan? Hanya satu, berdoa kepada Tuhan, dan Dia akan membentengi kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita anti kekebalan tubuh, agar dimanapun kita berada, baik di rumah, di perjalanan, di mana saja, kita tetap terlindung dalam kasih sayang Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Doa-doa yang adik-adik telah panjatkan di hadapan Tuhan, ada yang menangis, ada yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan yang melihat hati kita. Dia akan melihat sejauh mana kita meminta. Dan pada waktunya nanti, Dia akan membawa kita ke dalam hari yang bahagia. Hari di mana tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kepanikan lagi, tidak ada pembatasan-pembatasan. Dan hari ini kita harus perhatikan apa yang menjadi anjuran dari pemerintah.
Kalau kita keluar, ada hal-hal yang harus dikerjakan, kita memakai masker. Tapi kalau tidak, pemerintah katakan tinggal saja di rumah, jangan berontak kepada mama, khususnya adik-adik yang ada di SMP. Ya, biasa itu tidak mau dengar, tidak mau mendengarkan apa kata mama dengan bapak. Hari ini dengarkanlah firman Tuhan. Jadilah anak yang baik, supaya perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan boleh terjadi bagi kita. Saat ini kita sekolah dari rumah, merepotkan mama dan bapak. Banyak hal yang kita tidak mengerti, tetapi yakinlah dan percaya, mintalah pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita agar apa yang kita kerjakan di rumah sebagai anak sekolah, cita-citamu pasti tercapai. Yang penting jangan menjadi anak yang nakal, dengar-dengaran kepada orang tua. Kami sebagai pengasuh tetap berdoa, tetap meminta perlindungan kepada Tuhan, supaya semua adik-adik yang ada di GKI Silo Entrop tetap ada dalam lindungan Tuhan. Bantu juga kami dalam doa, semua para pengasuh dan juga hamba-hamba Tuhan, supaya kami tetap setia melayani. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami yakin dan percaya Tuhan akan melihat hati kita, dan Dia akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera terus. Walaupun kita tidak bertemu, walaupun kita tidak datang ibadah di gereja, tetapi sukacita damai sejahtera dari Tuhan senantiasa Dia mau berikan kepada kita. Yang penting kita menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Dan apa yang kita cita-citakan, walaupun dalam keadaan ketakutan dan kepanikan saat ini, Tuhan akan senantiasa menyertai kita sampai pada waktu yang baik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ingat firman Tuhan, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi seperti murid-murid Tuhan Yesus, jangan berdiam diri. Panggillah Tuhan, bangunkan Tuhan. Lewat apa adik-adik? Lewat doa. Dan Tuhan akan bangun dan menghalau semua kekhawatiran kita, ketakutan kita. Virus akan dihalaukan dengan kata diam dan tenang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat melakukan yang baik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian Ada Satu Sobatku. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan berdoa syafaat di pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua M. Somalo.
Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kami dalam kerajaan surga. Di pagi hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Setiap telinga anak-anak yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati semuanya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat adik-adik semua, mulai dari week 1 sampai week 6. Tuhan tetap pelihara, jaga, lindungi mereka di rumah masing-masing, di tempat permainan mereka. Biarlah kasih sayang dan penyertaan-Mu mereka senantiasa rasakan. Walaupun kami dalam keadaan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kami percaya sungguh kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Cobaan dan rintangan, pergumulan dan hal-hal yang membuat kami takut, kami percaya bahwa dengan firman-Mu di saat ini, di pagi hari ini, telah mengajarkan kepada kami untuk dapat memanggil nama-Mu. Ketika Engkau mendengarkan suara kami, ketika Tuhan mendengarkan doa kami, maka Tuhan akan menjawab diam dan tenang. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama di pagi hari ini. Kami berdoa buat anak-anak terkasih kami pada pagi hari ini, yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, sembuhkan, dan biarlah Tuhan mereka boleh mendapat kesembuhan daripada-Mu. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan, walaupun kami dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi kami terus mengucap syukur kepada-Mu, karena hanya itu yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan sebagai balasan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di bangku sekolah. Walaupun kami belajar dari rumah, kami ujian dari rumah, tetapi sungguh luar biasa penyertaan-Mu, sehingga anak-anak kami semuanya boleh naik kelas. Terima kasih Bapa atas semua pertolongan dan anugerah-Mu dan mujizat-Mu yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak terkasih kami, sehingga mereka boleh berhasil. Dan saat ini Tuhan, selanjutnya mereka lagi mulai bersekolah, belajar dari rumah masing-masing. Mari Bapa, Engkau membantu dalam ketidakberdayaan mereka. Ada yang tidak tahu dan ada yang tidak mengerti, membuat orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami berdoa ya Tuhan, dengan segala kekurangan kami, dengan segala ketidakberdayaan kami angkat di hadapan-Mu. Hanya Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mampu kami lakukan. Kami yakin dan percaya Engkau akan tetap bersama-sama dengan kami, memberikan kami pengertian agar pelajaran yang kami pelajari, kami boleh menjawabnya dengan baik, dan semua itu pada saatnya nanti kami dapat berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa buat semua anak-anak kami, mulai dari yang kecil sampai pada SMP, yang sudah bersekolah maupun yang belum. Tuhan tetap menjaga, memelihara mereka.
tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, pagari dengan malaikat-Mu, agar anak-anak kami tetap ada terpelihara dalam kasih sayang Tuhan. Walaupun kami hanya di rumah dan tidak dapat melakukan apa-apa, kami tidak dapat bersekolah minggu lagi karena keadaan yang ada, tetapi kami percaya Bapa bahwa kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, mujizat-Mu tetap ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa Bapa buat orang tua kami yang senantiasa menjaga, memelihara anak-anak terkasih kami. Mari Bapa, Engkau tolong mereka, berikan kekuatan, berikan kesabaran agar dapat menuntun anak-anak terkasih kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa buat semua pengasuh yang senantiasa setia dalam keterbatasan mereka, dalam ketidakberdayaan mereka. Di saat keadaan seperti ini, kami berdoa biarlah Tuhan tetap memberkati mereka dalam semangat yang mereka lakukan, sehingga siaran ini boleh berlangsung dengan baik kurang lebih 1 bulan. Kami percaya Bapa bahwa pemeliharaan-Mu tetap ada. Apa yang kakak-kakak pengasuh telah lakukan, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Apa saja yang diperlukan, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diminta, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi mereka. Keadaan kami saat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kurang lebih 4 bulan kami berada di rumah dan tidak dapat melakukan apa-apa karena virus corona. Tuhan, kami terus berdoa kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkan keadaan kami. Engkau akan pulihkan kota kami, kota Papua, khususnya Jayapura. Kami percaya Bapa dengan keyakinan, dengan iman kami bahwa suatu saat nanti waktu yang Tuhan telah tentukan, Engkau akan pulihkan semuanya. Engkau akan pulihkan negeri kami, Engkau akan pulihkan Indonesia, dan Engkau akan pulihkan dunia ini. Dan kami percaya Bapa bahwa mujizat-Mu masih ada sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami dengan segala usaha yang mereka lakukan agar dapat melakukan dan Tuhan menghentikan semua virus ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Para medis yang sedang berjuang menyelamatkan semua pasien yang telah terinfeksi. Tuhan, jamalah mereka. Jamah tangan-tangan mereka, berkati mereka ya Tuhan, lindungi mereka, agar apa yang mereka korbankan, tenaga, waktu, keluarga mereka, tidak pernah sia-sia. Kami percaya Bapa, bahwa doa kami bersama dengan anak-anak kecil di hari ini, Tuhan telah mendengarkannya. Jawablah ya Tuhan, dan pulihkanlah keadaan kami. Pulihkan ekonomi kami ya Tuhan, pulihkan rumah tangga kami, dan biarlah di dalamnya itu nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Di pagi hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang telah kami berikan di rumah kami masing-masing. Engkau memberkati persembahan ini, berkati mama dan papa dalam pekerjaannya, agar lewat pekerjaan mereka boleh mendapat berkat, dan lewat berkat itu kami boleh pakai dan kami boleh berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dan juga dipakai untuk kelangsungan pekabaran Injil-Mu di gereja kami dan juga di tanah Papua. Terima kasih Bapa. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang ada di GKI Silo Entrop. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang senantiasa berdoa, meminta, dan senantiasa berdoa buat kami semua, umat-Mu, semua jemaat-Mu, agar lewat doa-doa mereka kami senantiasa diberi kekuatan, kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan semua itu Tuhan hanya kepada-Mu lah pujian dan syukur kami naikkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami, inilah doa syukur kami, dan kami
Alaskan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah bernyanyi memuji Tuhan, kita telah berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Kita angkat pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah nyata dalam kehidupan kami, khususnya dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami, di mana saja kami berada, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Atas nama Badan Pelayan PAR, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua M. Sumalu yang telah melayani ibadah di pagi ini. Dan terima kasih juga kepada kakak pengasuh semua yang sudah terlibat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom.